para pastor, sesama saudara yang menerima rahmat penggembalaan, para bruder, rater, diakon, suster, bapak, ibu, saudara-saudari yang juga karena rahmat baptisan yang telah Anda sekalian terima, Anda juga ikut serta dalam tugas penggembalaan sebagai nabi, raja, dan imam. Pada malam hari ini kita berkumpul untuk kembali merasakan saat-saat sebelum Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir itu, Kamis Putih, di mana pada pagi hari, pada hari Kamis itu dalam Trihari Suci hanya ada satu misa, satu perayaan Ekaristi di katedral keuskupan. Semua imam bersama-sama berkumpul untuk membarui janji imamatnya. Maka biasa hari itu menjadi hari ulang tahun imamat untuk semua, saling bersalam-salaman. Pada hari itu, di Kamis Putih yang lalu itu, rupanya seperti biasa keuskupan kita tidak bisa mengadakan misa Krisma karena para pastor sedang sibuk menyiapkan perayaan Trihari Suci bersama umat. Tidak mungkin dengan wilayah keuskupan kita yang luas sekali memberikan kesempatan pada semua pastor untuk merasakan kesatuan mereka dengan uskup, bersama-sama membarui janji imam. Tapi malam ini kita merasakan hal yang tidak kurang kusuknya, tidak kurang agungnya dengan perayaan yang seharusnya terjadi pada Trihari Suci itu. Hari ini sebelum Pentakosta, kita juga mau merayakan Krisma, mengenang rahmat pentahbisan yang diterima oleh para imam, yang menyemarakkan gereja, yang membuat umat bergembira. Dan toh benar kita bisa mengatakan bacaan Injil tadi yang kita baca berkali-kali, sudah kita renungkan sering, tetap menjadi satu bacaan yang maunya seperti dikatakan oleh Yesus sendiri di depan umat yang mendengarkan pembacaan dari kitab Nabi Yesaya itu. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Pada malam ini genaplah nas ini sewaktu kalian semua mendengarnya. Teks yang mana? Janji yang mana yang kita dengar? Yang tadi dibacakan oleh Yesus, Roh Tuhan ada padaku, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dia mengurapi aku untuk satu perutusan, satu tugas. Tapi pada waktu Yesus mulai khotbahnya yang begitu singkat, hanya satu kalimat itu yang dia ucapkan membuat semua orang tertegun. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kalian mendengarnya. Genap itu bukan sekedar selesai. Seperti malam ini juga kita menutup proses sinode kita. Selesai sudah gitu. Bukan berarti rupanya kita lalu merasa
bebas dari segala tuntutan untuk menulis, merumuskan dengan semua berkas-berkas yang sudah kita kumpulkan dalam pertemuan-pertemuan sinode bersama umat. Tidak, saudara-saudari, genap lebih dari sekedar selesai sudah. Genap itu satu ungkapan yang merangkum semuanya. Seperti seolah-olah kalau kita mendengar khotbah yang kena, mendengar bacaan yang pas dengan apa yang kita sedang pikirkan dan kita harapkan. Ketika kita menyadari, kita memulai proses sinode keuskupan ini pada bulan Oktober, bulan Rosario, yang didedikasikan kepada Bunda Maria. Dan kita menutup sekarang ini pada bulan Maria. Kok bisa pas gitu? Itulah genap. Genap itu sesuatu yang membuat kita merasa ini pasti bukan rekayasa manusia. Ini pasti Tuhan yang mau kita berkumpul sekarang. Ini pasti Tuhan yang mau kita merayakan penutupan sinode pas pada pertemuan para imam yang mengadakan rekoleksi, berbincang-bincang dan ditutup dengan puncaknya membarui janji imamat untuk membuat saudara-saudari ikut serta dalam rasa syukur kami atas karunia tahbisan imamat. Bisa pas begitu. Justru mau membuat kita merasa, Tuhan, saya bangga, saya bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena diberi imam-imam ini. Yang tentu saja kita tahu kehidupan mereka tidak mudah. Perjuangan mereka untuk bertahan dalam kesetiaan tidak selalu membawa hasil dan buah yang memuaskan. Mereka butuh doa dan dukungan kita semua. Para imam yang justru dengan segala macam kelemahan dan keterbatasan manusiawinya juga berjalan bersama dengan umat menjadi keprihatinan dengan umat. Seperti kata-kata yang disukai oleh Paus Fransiskus, menjadi gembala yang berbau domba. Maksudnya gembala yang baunya sama umat gitu. Bukan berarti bahwa pastornya lebih wangi dari umat. Kenyataan sering sebaliknya, umat lebih wangi dari pastor-pastornya. Tapi pastor-pastor yang betul-betul gembala yang tahu bagaimana perjuangan dan keprihatinan umat sendiri. Pastor-pastor yang merasakan kesepian dari keluarga-keluarga yang mempunyai masalah, keluarga-keluarga yang mencoba setia dan bertahan supaya tidak pecah, tidak berantakan, karena ternyata membangun rumah tangga itu juga bukan sesuatu yang mudah. Seperti kita dengar, seperti kita ungkapkan, seperti kita rangkum dalam hasil sintesis sinode itu. Kenyataan bahwa kita ini orang-orang kesepian di dunia, butuh disapa, butuh dikunjungi, butuh dihibur. Tapi semua kita, bahkan pastor-pastor pun bisa merasakan kesepian yang sama. Maka pada sore hari ini, saudara-saudari, ketika kita mendengar genaplah nas ini sewaktu kita mendengarnya, kita betul-betul mau berdoa untuk para imam, supaya benar mereka bisa menjadi seperti Kristus yang diurapi untuk membawa kabar baik kepada orang-orang miskin,
pembebasan pada orang-orang tawanan, penglihatan pada orang-orang buta, supaya mereka menjadi orang-orang yang bisa meyakinkan kita semua, meyakinkan umat terutama yang sedang dirundung kemalangan dan penderitaan, bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kalian, bahwa Tuhan selalu menyertai kita, supaya mereka betul-betul menjadi imam-imam yang menampilkan wajah kerahiman Allah ini, imam-imam yang menunjukkan bahwa setiap orang selalu punya kesempatan kedua. Setiap kita masing-masing bisa kembali pulang sesudah perjalanan yang jauh untuk memulai kembali hidup dengan baik dan benar. Gereja harus menjadi rumah yang terbuka, rumah yang memberi pengampunan dan harapan. Saudara-saudari, itulah yang kita rasakan bersama di dalam proses sinode, gereja yang berjalan bersama. Meskipun kita tahu situasi pandemik belum selesai, bahkan di penghujung situasi normal ini, kalau mau kita katakan, ada ancaman baru hepatitis yang masih belum jelas. Seperti seolah-olah hidup kita ada di ujung tanduk itu. Tapi kita tidak mau menyerah pada ketakutan dan kecemasan. Kita mau tetap bertemu satu sama lain. Karena hanya dengan berjumpa dengan umat yang lain kita merasakan inilah gereja. Hanya ketika kita berjumpa dengan orang lain kita merasakan inilah artinya persekutuan, paguyuban kita, jemaat kita yang tetap mau bertemu dan merayakan imannya. Pada hari ini, genap lanas ini, sewaktu kalian ikut serta bergabung bersama kami, mengucapkan janji imamat itu di hadapan Allah yang setia, yang memberi makna kepada perjuangan dan kehidupan para imam, kehidupan kami, para gembala yang sering tidak setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kami selalu percaya dan optimis bahwa doa-doa kalian sangat berarti bagi kami, para imam, bahwa kami selalu didukung dalam doa-doa setiap hari dari umat. Maka marilah kita lanjutkan perayaan ini. Kita menutup sinode tapi dengan satu semangat kepenuhan, semangat kegenapan, sehingga apa yang telah kita capai dan kita temukan dalam sinode ini menjadi satu titik tolak, satu titik berangkat yang baru untuk bersama-sama berjalan. Nanti rencananya kita akan ikut serta dalam penutupan tahun keluarga, tapi menjadikan penutupan itu sebagai satu pembukaan tahun keluarga di tingkat keuskupan. Artinya kita sendiri mau memberi perhatian secara khusus dari hasil sinode yang sudah kita kumpulkan untuk lebih dekat, lebih memperhatikan keluarga-keluarga yang bermasalah, keluarga-keluarga kita yang rupanya berjuang dengan sungguh-sungguh sesudah pandemik ini untuk bangkit kembali, untuk menggapai masa depan bersama-sama dengan Sang Gembala. Marilah kita mohon rahmat Tuhan agar sungguh-sungguh terjadi seperti yang dikatakan Yesus hari ini, genap lanas ini, sewaktu kalian mendengarnya. Tuhan berkati kita semua. Amin.